Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Leoni, selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu sistem ATM berbasis CLI. Pertama-tama mungkin perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Fatur Rahman. Di sini ada teman-teman saya dan di sini kami sebenarnya berlima, tapi di sini mungkin ada yang berangkat nanti, tapi nanti kita bisa cut, aman. Mungkin perkenalkan diri masing-masing dari Bri. Perkenalkan, nama saya Billy Caksono dengan NIM 24 30 490. Selanjutnya ke Alam. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Salam, NPM 24 30 483. Dan selanjutnya Grisy. Perkenalkan, nama saya Gris Vita Siklo dengan NIM 24 314 Dan terakhirnya ada Afsal. Oke, mungkin langsung saja kita akan menjelaskan sistem ATM kami. Mula-mula kita akan pertama-tama kita akan lihat di sini dari Afsal yang dimana dia akan menjelaskan tentang data nasabah. Saya Afsal Prima Maula dengan NPM 243040092. Saya akan menjelaskan struktur data yang akan kami gunakan pada file data nasabah. Jadi kami menggunakan array paralel untuk menyimpan informasi nasabah mulai dari nomor rekening, PIN, hingga saldo dengan kapasitas maksimal pengguna 100. Ada 100 penggunanya. Untuk fitur arsip file, kami menyediakan metode baca data nasabah dan baca data transaksi. Nah, ini baca data nasabah dan ini baca data transaksi. Saat program dijalankan, sistem akan otomatis membaca file nasabah dan transaksi, lalu memindahkan datanya ke dalam array agar bisa diproses dengan cepat. Data ini akan terus sinkron karena setiap kali program ditutup, sistem akan memanggil fungsi tulis data dan memperbarui isi file teks tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya di sini ada Alam yang dimana dia akan menjelaskan fitur login dan registrasi dan juga menunya. Mangga. Oke, terima kasih Kang Fatur. Saya akan menjelaskan mengenai sistem login, register, dan menu yang ada di sistem ATM. Perlu diketahui juga, proyek kami itu memiliki keunggulan utama, yaitu mampu mengimplementasikan dual storage sistemnya. Nah, yang dimana menggunakan array untuk pemrosesan data secepat di memorinya dan file arsip untuk penyimpanan data permanen. Saya share screen dulu. Share screen-nya terlihat. Aman. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem bagian login. Oh ya, untuk bagian utility methods ini tuh untuk waktu, ini juga sama ketika transaksi, dan ini untuk stylenya doang, cetak header untuk si tampilannya biar bagus. Oke, selanjutnya di bagian void register ini tuh data jumlah nasabah dan data macam nasabah. Nah, ini tuh mengambil datanya tuh dari file data nasabah.java. Nah, di sini data nasabah yang bisa register itu saya batasi sekitar 100 nasabah. Kemudian ini untuk memunculkan apabila si data nasabahnya itu sudah 100 itu sudah maksimal, jadi tidak ada lagi nasabah yang bisa mendaftar gitu ketika sudah 100 nasabah yang terdaftar. Nah, ini untuk ketika register ini bakalan memunculkan register nasabah ini untuk titelnya, kemudian harus memasukkan nama lengkap dengan string, terus nomor rekening ini integer, kemudian ini PIN juga integer, kemudian konfirmasi PIN juga integer, dan setoran awalnya itu harus 50.000, jadi tidak boleh kurang dari 50.000. Nah, apabila kurang dari 50.000 maka si register ini bakalan gagal. Nah, sini untuk validasi rekeningnya, di sini ketika si rekeningnya sudah terdaftar atau mengeceknya di input nomor rekening yang ada di data nasabah, maka akan diberitahukan atau dicetak yaitu nomor rekening sudah terdaftar. Kemudian return lagi. Terus untuk validasi PIN ini juga sama, menginputkan dulu PIN-nya kemudian dan konfirmasinya. Nah, apabila PIN-nya salah ataupun tidak cocok itu, maka akan menampilkan PIN tidak cocok. Kemudian untuk validasi setoran awalnya itu yang dimana setoran awal kurang lebih dari data get means setoran awal ini tuh harus 50. Nah, maka akan menampilkan setoran gagal. Nah, kemudian akan menampilkan juga minimalnya berapa. Minimalnya itu 50.000. Nah, terus sini untuk tambah data nasabah yaitu ada input nomor rekening yang awal ini. Nah, ini nomor rekening, kemudian input PIN, input nama, dan setoran awal. Nah, ini ngambil untuk menampilkan dari register tadi. Nah, terus lanjut ke login. Nah, ini login itu ada true dan false. Nah, yang dimana ini itu bisa masuk atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan kita masukin nomor rekeningnya nih, nomor rekening dengan input nomor rekening, terus ketika si rekeningnya salah ataupun ataupun gagal gitu, ini gak bakalan terblokir, tapi cukup salah aja gitu. Nanti bakalan nampilin nomor rekening tidak ditemukan. Nah, terus ini juga bakalan ngecek apakah si rekening ini sudah terblokir apa tidak gitu. Nah, if di dalamnya itu data si rekening diblokir. Ini ngambil dari data nasabah, apakah si rekeningnya itu terlist gitu, terblokir atau enggak gitu. Nah, apabila terblokir, sistem akan menampilkan rekening Anda telah diblokir karena terlalu banyak percobaan PIN salah gitu. Jadi untuk nomor rekening ketika salah itu gak masalah, tapi kalau untuk PIN itu bakal terblokir. Nah, terus juga akan menampilkan si sistemnya itu silakan hubungi customer service untuk membuka blokir gitu. Nah, lanjut di bagian
di bagian pin untuk salah percobaan. Nah, untuk percobaan pertama nanti ini tuh bakalan dicetak gitu. Sistem percobaan satu kali, misal satu kali rekening akan satu kali lagi ketika percobaannya gagal rekening akan diblokir gitu. Nah, ketika sudah 3 kali maka rekening bakalan diblokir dan menampilkan Anda telah masukkan pin sebanyak 3 kali dan diblokir. Oke, nah ketika yang tadi kan false ya, berarti artinya gagal. Nah, kalau sekarang true, nah itu berhasil. Nah, ketika pinnya berhasil gitu, maka bakal masuk ke halaman menu yaitu login berhasil gitu. Nah, di sini bakal mencetak selamat datang dan nama si yang punya rekeningnya. Itu ngambil dari data nasabah.txt. Selanjutnya, nanti ketika sudah masuk ke bagian menu, di sini void menu, while, nah di sini style sih masih style. Di sini menu-menunya itu bakalan ada cetak saldo, tarik uang, store uang, transfer, riwayat transaksi dan logout. Nah, untuk pemilihannya di sini ada pilih menu, kita tinggal masukkan angka-angkanya aja gitu. Misalkan punya cetak saldo, masukkan 1 gitu, terus tarik uang, masukkan angka 2 gitu. Nah, di sini cache-nya itu ada cek saldo, tarik uang, store uang, transfer, riwayat transaksi. Oke, terus logout ini yang terakhir. Nah, untuk bagian register ini case 1. Nah, case 1 ini untuk bakal ke void login, dan terus ketika berhasil login maka akan masuk ke void menu. Oke, lanjut. Nah, di case 3 ini store uang bakalan ngecek gitu, ditulis data nasabah, di void tulis data nasabah, yang dimana void tulis baca nasabah. Nah, mana sih? Oh iya, tulis baca data nasabah. Nah, di sini bakalan ngambil dari arsip data nasabah.txt. Nah, di sini kan ditulis dulu dari yang tadi ketika memasukkan nomor rekeningnya. Nah, terus bakalan dibaca di file nasabah.txt. Oke, selanjutnya ketika berhasil maka bakal ditampilkan atau cetak pesannya itu terima kasih gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke fitur selanjutnya juga, yang dimana akan dijelaskan oleh Griswi tentang fitur setor uang, transfer, dan transaksi. Silahkan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya ingin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Oke, sip. Oke, pertama saya akan menjelaskan terkait fitur setor uang di sistem atau aplikasi TM ini. Di fitur store uang ini, pertama saya simulasikan dulu mungkin ya. Di sini saya sudah berada di menu utama. Klik 3 untuk store uang. Di sini menampilkan header store uang seperti yang ditampilkan dari kode ini, menampilkan nama dan juga saldo terkini dari si user yang login. Dan di sini sistem memberikan instruksi agar user memasukkan nominal jumlah setorannya berapa. Ini saya coba masukkan 50.000. Salah. Di sistem sebelum setoran dinyatakan berhasil itu ada validasi jumlah dulu, yang dimana validasi jumlahnya ini apakah benar jumlah yang dituliskan oleh user ini melebihi dari 0. Jika kurang dari 0 maka tidak valid, dan jika lebih dari 0 maka jumlahnya itu valid dan muncul setoran berhasil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait fitur transfer. Untuk memasuki halaman transfer itu, di menu utama klik menu nomor 4. Di sini menampil informasi header dari transfer ini, yang dimana menampilkan nama user dan juga saldo terkini dari user. Dan di sini sistem memberikan instruksi agar user memasukkan rekening tujuan. Dan syaratnya di sini itu sistem ATM ini harus memiliki 2 akun atau lebih untuk memenuhi fitur transfer ini. Pertama, masukkan rekening tujuan. Nah, ketika berhasil itu maka langsung menampil nama dan juga nomor rekening dari si penerimanya, dan jika gagal akan muncul rekening tujuan tidak ditemukan nantinya. Coba melakukan transfer 50.000. Oh ya, dan ketika memasukkan nomor rekening sendiri itu bakal muncul notifikasi juga bahwa tidak bisa transfer ke rekening sendiri. Dan klik. Di sini juga ada konfirmasi Y atau T, yaitu berarti ya, dan T itu berarti tidak transfer, dibatalkan ini. Dan di sini juga sebelum melakukan konfirmasi itu ada validasi dulu, validasi jumlah yang akan ditransfer dan validasi saldo, yaitu saldo si pengirim ini cukup atau tidak untuk melakukan transfer kepada si pengirim ini, kepada si penerima. Klik ya untuk konfirmasi. Dan setelah selesai itu akan muncul riwayat transfernya. Di sini akan menampil header dan juga informasi tanggal, jam penerima, nomor rekening, dan jumlah dan saldo akhirnya dari rekening kita. Oke, fitur selanjutnya itu adalah riwayat transaksi. Untuk masuk ke riwayat transaksi itu kita masuk ke menu nomor 5. Di riwayat transaksi ini menampilkan 5 data terbaru dari si user, yang dimana 5 data itu tertera di sini di variabel limit riwayat yang tipenya itu konstan, yang sudah dituliskan di atas. Di sini tertera 5 limit riwayatnya. Dan ketika di sini itu ada 2 tipe, yang dimana ketika user menjadi pengirim itu, maka yang menampilnya itu tanggal transaksi juga jam transaksi. Dan di sini ada tipenya transfer, atau untuk jika usernya pengirim itu maka tipenya transfer. Jika usernya penerima
maka ini kita lihat. Lanjut. Di sini menampilkan 5 data terbaru dari si transaksi si user, yang dimana 5-nya ini itu sudah diatur di variabel konstan ini, limit riwayat. Yang di atas sudah dituliskan 5 untuk limit riwayat yang ditampilkannya. Oke. Dan di sini kondisinya jika transaksi keluar itu, maka jenis transaksinya itu seperti transfer, tarik tunai, dan juga transfer dan tarik tunai saja. Dan jika transaksi masuk, maka jenis transaksinya itu tambah saldo dan juga menerima transfer atau transfer masuk. Di sini yang kita sudah lakukan di simulasi tadi, transfer kepada Absal dengan nomor rekening segini, dan juga menampil riwayat transaksi yang lainnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia dari presentasi dari Brisby. Mungkin kita lanjut lagi ke fitur terakhir yang akan dijelaskan oleh Billy tentang fitur cek saldo dan tarik uang. Silakan Billy. Baik, terima kasih moderator untuk saya mempresentasikan tentang cek saldo dan tarik uang. Selanjutnya saya akan men-share screen. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah. Nah, sudah. Sudah, baik. Yang pertama saya akan mempresentasikan cek saldo. Nah, yang pertama-tama itu setelah login berhasil, pengguna akan dapat menampilkan menu berada di halaman utama. Selanjutnya ada nama ini diambil dari data nasabah. Selanjutnya ada nomor rekening. Nah, ini tuh menampilkan nomor rekening nasabah yang sedang login. Selanjutnya ada saldo Anda yang ini. Dan itu menampilkan total seluruh uang yang ada di dalam rekening saat ini. Nah, selanjutnya ada saldo minimum. Nah, saldo minimum ini menampilkan batas saldo yang ditetapkan bank yang harus mengendap dan tidak boleh diambil. Nah, dari data nasabah tadi, itu saldo minimumnya itu 50.000. Selanjutnya ada saldo tersedia. Bagian ini. Nah, itu menampilkan sisa uang yang boleh ditarik oleh nasabah. Nah, contohnya seperti ini. Saldo Anda itu ada 150.000 dan saldo minimumnya bank itu 50.000. Nah, jadi saldo tersedia saldo Anda dikurang saldo minimum sama dengan saldo tersedia, jadi 150 dikurang 50.000, jadi saldo tersedia untuk ditariknya 100.000. Selanjutnya ada tarik uang. Nah, ini tuh untuk menampilkan menu penarikan. Untuk nama, saldo Anda, dan saldo tersedia itu tujuannya agar nasabah bisa melihat uang sebelum memutuskan jumlah penarikan. Selanjutnya ada sistem out print. Nah, ini tuh menampilkan teks permintaan input kepada pengguna. Selanjutnya ada double jumlah SC next double. Nah, itu tuh menerima input angka dari keyboard dan menyimpan ke dalam variabel jumlah. Selanjutnya ada validasi saldo jumlah. Nah, itu mengecek 2 kondisi sekaligus menggunakan gerbang log buka. Itu bisa ditarik atau tidak uangnya seperti itu. Selanjutnya saldo Anda ini tanda saldo jumlahnya. Nah, si return ini jika salah satu kondisi di atas terjadi error, program akan berhenti di sini dan membatalkan transaksi agar saldo tidak menjadi minus. Selanjutnya ada data saldo indeks login jumlah. Jadi itu mengurangi saldo nasabah di dalam sistem operator. Berarti saldo lama dikurangi jumlah penarikan, lalu hasilnya disimpan kembali ke saldo baru. Jadi saldo lama dikurangi jumlah penarikan, seperti itu. Selanjutnya ada simpan transaksi. Nah, ini tuh mencatat aktivitas ini dalam riwayat transaksi mutasi rekening agar ada buktinya di dalam sistem. Nah, untuk tampilan bukti ini tuh untuk mencetak struk atau bukti keberhasilan transaksi ke layar sebagai konfirmasi kepada pelanggan. Mungkin cukup presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, nah itu dia dari fitur-fitur yang kami buat dari proyek ATM berbasis jari ini. Mungkin di sini saya akan coba menampilkan hasil dari proyek kami dari awal. Nah, ini dia. Mungkin kita coba dari awal. Nah, putaran. Mungkin pertama kita register dulu. Nama lengkap Fatur. Nama rekeningnya 243040094. PIN-nya kita 1234 dan 1234. Setoran awal, karena kita bagi setoran awal yang minimal jumlahnya 50.000, kita coba masukkan 50.000. Nah, langsung kita login nomor rekening tadi. Baik, di sini kita akan coba cek saldo, apakah saldo tampil yang tadi kita masukkan ada 50.000. Nah, di sini tampil. Nah, untuk tarik uang yang harusnya 50.000 karena uang di sini adalah yang kita punya 50.000. Mungkin kita coba setor uang terlebih dahulu. Kita setor uang lagi 50.000. Nah, di sini kita cek saldo lagi. Nah, di sini saldo yang kita punya adalah 100.000. Nah, kita coba tarik uang. Kita coba tarik uang yang tersedia yaitu 50.000. Nah, kita bisa tarik 50.000. Nah, cek saldo. Nah, uang tarik uang ini sudah berhasil, di mana kita mengambil 50.000. Selanjutnya ada riwayat transaksi. Nah, fitur riwayat transaksi di sini juga berhasil, yang dimana kita sudah coba menarik uang, store uang. Oh ya, menarik uang dan store uang. Dan terakhir ada fitur logout. Nah, berhasil. Nah, itu dia dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.
Sekian dan terima kasih.